Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk pemirsa dan juga untuk para warga. Kita jumpa lagi di Sikalang On Air dan kali ini bersama saya Penny Novita. Dan kita kali ini bersama dengan Bapak Juliadi ST. Terima kasih undangannya. Terima kasih dan selamat datang untuk Bapak Juliadi ST yang sudah datang dan mampir berkenan hadir di podcast Desa Sikalang pada kesempatan kali ini. Nah, untuk warga Desa Sikalang pasti ada yang familiar dengan beliau. Ada juga mungkin yang bertanya-tanya ya, sebenarnya ini siapa gitu. Kita berkenalan dulu nih. Kalau era-era apa ya? Era di atas milenium gitu Gen ya. X ya. Pasti mengenal dengan beliau. Kita perkenalkan dulu dengan Pak Juliadi nih. Silakan Pak Juliadi. Uh, beliau ini merupakan warga desa Sekalang nih. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Baik, terima kasih Pak Penny ya. Ini podcast pertama saya, ya. Podcast pertama saya. Kebetulan saya diundang nih sama Pak D untuk diskusi. Mungkin orang sekarang banyak yang nggak tahu nih, Iya. terutama anak-anak yang Gen Z sama milenial. Iya. Ya. Tahu ya. Yang lahir tahun 96 ke atas itu banyak yang nggak tahu saya. Oke, perkenalkan nama saya Juliadi, ya. Panggilan kecil waktu di Sikalang itu Ijul. Ijul, iya. Ya. Saya asli Sikalang, ibu saya Bidi, ya. Bapak saya Pak Ijo. Iya. Ya. Nah, saya lahir tahun 1997 di Desa Sikalang. Nah, saya di sini itu di Sikalang Sawalunto itu sampai di pendidikan STM. Ya, setelah itu saya merantau ke Kalimantan. Namanya di Kalimantan, Jakarta, Batam. Nah, dulu SD ya, TK. TK saya itu sekarang yang rumahnya tempat Ibu Emi. Oh, berarti TK Ligmita ya? Kita, lalu SD-nya SD Sikalang 1, SD atas. Oh, SD atas. SMP dulu SMP Sampan. SMP Sampan. Dulu ya. Kalau berangkat sekolah masih pakai BJ. Sekarang nggak ada lagi. Ini nggak pernah nikmati itu kan? Pernah melewati, pernah mengalami naik BJ, tapi sekarang udah nggak lagi. Sempat. Setelah itu lulus dari SMP, saya kalau nggak salah itu tahun 93. Oke. Lalu saya masuk STM di Padang, STM 2. Tapi bertahan cuma 3 bulan. Kenapa itu Om? Gak betah bisa sama mama. Akhirnya saya balik, kan? Tahun berikutnya saya masuk STM di Santur. Oh, balik lagi ya Om ya. Tahun berapa itu Om? Tahun 94 saya masuk, ya, lulus tahun 97. Nah, tahun 97 itu saya memutuskan kuliah di Jogja. Oke. Waktu itu orang tua agak ragu. Di Padang aja kayak pulang. Iya. Ya kan? Apalagi di Jogja gitu ya Om. Nah, tapi bisa meyakinkan orang tua, akhirnya berangkat ke Jogja bersama Mbak Yayu ya. Mbak Yayu itu orang tuanya asli Jogja, tapi dia juga lahir di sini. Tahun 97 saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jogja, ya kan, jurusan teknik mesin. Oh iya. Nah, saya masih hafal nomor mahasiswa saya itu 97130037. Hafal ya Om ya. Hafal. Alhamdulillah saya wisuda itu bulan Maret tahun 2003. Ya, jadi pendidikan saya kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun lebih. Nah dari situ saya waktu kuliah itu 2 tahun pertama saya nggak pernah pulang ke Sikalang. Jadi memang saya buktikan kalau saya itu betah. Memang betah di sana. Ya kan? Nah tahun ketiga saya baru pulang. Kalau nggak salah selama kuliah itu saya pulang 2 kali sampai wisuda. Nah lulus dari sana saya itu kerja di Crown Plaza Hotel di Jakarta, di Kondak waktu itu ya pekerja harian ya.
daily worker. 3 bulan di sana, saya ke Samarinda, Kalimantan Timur, bekerja di PT Tirta Mahakam Resorts. Itu industri kayu lapis. Industri kayu lapis. Saya 3 tahun di sana. Saya sempat ke Batam. Setelah dari PT Tirta ini, ke Batam. Saya nggak lama di Batam, setengah tahun. Akhirnya saya balik ke Kalimantan, itu di Kalimantan Timur, di Kabupaten Berau. Nah, saya kerja di coal mining, tambang batu bara, PT Sabta Indra Sejati, SIS ya. Nah, di situ banyak orang Sikalang ternyata. Iya. Banyak ya. Ketemu beberapa teman dari Sikalang. Nah, saya 6 tahun di situ. Di Berau ini? Iya, di Berau 6 tahun. Saya sempat buka usaha juga di Berau, itu fabrikasi. Nah, dari fabrikasi itu saya pikir nih seenak-enaknya kerja di Berau itu lebih enak ke kota besar. Akhirnya saya mutasi ke Jakarta. Saya trading batu bara. Trading batu bara itu di Cikande, Banten, ya, di kawasan industri modern. Di sana saya 3 tahun. Nah, di sanalah saya akhir karir saya, karena kena tipu ya sama mafia batu bara di Banten. Akhirnya saya pulang. Saya pulang itu sempat saya ternak lele, kan? Pulangnya ke Sikalang ya? Enggak, saya pulang ke Padang. Oh, pulangnya tetap ke Padang. Ke Padang, karena tahun 2005 itu saya menikah, dapatnya orang Sikalang juga. Oke. Sudah jauh-jauh merantau. Iya. Ya kan? Ke Sikalang emang kayak gitu, Mas. Ya, akhirnya kembali. Nah, pulang ke Padang, setelah peternak lele, saya dapat izin pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Itu ada di 3 lokasi. Yang pertama itu di Tanah Datar, ya. Yang kedua itu di Gugusarai, Solok. Yang ketiga itu di Sulit Air. Itu saya pengambilan getah pinus kurang lebih selama 2 tahun ya. Nah, dari situ tahun 2018 izin saya berakhir, karena izinnya cuma 3 tahun. 3 tahun ya. Izin saya berakhir. Saya ke Jepara. Kebetulan di Jepara itu teman saya berhasil mendirikan sebuah pabrik kayu lapis yang tadinya teman saya itu sama-sama kerja di Samarinda. Jadi teman saya kontak saya, tolong dibantu dong untuk pengembangan pabrik. Nah, akhirnya saya ke Jepara. Itu di Jepara saya 3 tahun. Nah, di sanalah pengalaman wirausaha saya itu di titik puncak, karena di industri itu saya menjadi factory manager ya. Tapi seenak-enaknya posisi sebagai pekerja itu enak jadi wirausaha. Nah, dari situ saya akhirnya putuskan pulang ya. Setelah 3 tahun saya beli lahan di Sijunjung, karena waktu itu istri dinas di rumah sakit Sijunjung, dan saya menanam sengon. Nah, sengon ini bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu nih apa ini? Nah, nanti kita bahas. Iya. Berkaitan sama sengon. Nah, jadi kembalinya saya lagi ke Sumatera Barat itu momentumnya ya itu, gitu loh. Makanya teman-teman mungkin orang-orang sekarang banyak yang nggak tahu saya. Karena dari tahun 97 saya boleh dikatakan sudah jarang sekali pergi ke sana. Memang kehidupannya di rantau. Ya, karena karirnya banyak. Iya, terus menerus ya, Mas ya, tanpa paling pulang hanya singgah atau pulang kampung sekedar tidak berkarir. Nah, iya. Nah itu perjalanan itu. Cukup panjang sekali ya, Mas ya. Dan setelah didengar tadi ya, pendengar dan juga warga, bahwa Mas Juliadi ini banyak sekali berpindah-pindah kota, berpindah tempat untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha. Tentu banyak sekali pengalaman yang dirasakan oleh beliau. Dan tentu kita juga ingin tahu nih dari perjalanan
karir dari Mas Juliadi ini, tentu kita ingin tahu dan ingin aplikasikan di Desa Sikalang gitu ya Mas ya. Ya. Kalau Mas Juliadi sendiri melihat Desa Sikalang ini seperti apa nih Mas? Setelah berpindah-pindah dari kota satu ke kota yang lain, terus kemudian di tiap-tiap kota itu pasti ada seperti potensinya apa, seperti di Jepara pasti kita sudah tahu dong ya. Ya. Kayu Jepara, terus jati apa segala macam dan juga seperti pinus tadi ya Mas ya. Kalau Desa Sikalang sendiri gimana ini Mas Juliadi melihatnya? Ya, saya melihat sejak saya tidak lagi di Desa Sikalang dari tahun 97 sampai sekarang tahun 2024 itu tidak banyak perubahan secara signifikan ya, karena infrastruktur yang kita punya saat ini di Sikalang itu peninggalan. Ya. Nah, peninggalan. Jadi sebenarnya saya melihat ya secara pribadi dari apa yang sudah saya lihat, pengalaman hidup itu terutama di Pulau Jawa, itu desa-desa di sana cukup maju, ya kan, cukup maju. Dan saya pikir Sikalang dalam kurun waktu lama ini, 20 tahun ini, saya pikir tidak ada perkembangan, apalagi setelah PTBA sudah tidak aktif lagi di sini. Nah, ini tahu nggak bahwasanya peradaban di mana kita hidup sekarang ini itu peninggalan dari orang-orang sebelum kita, dari nenek kita, kakek kita, bapak kita ya kan, sehingga kita hidup ada pada peradaban sekarang. Nah, ini saya cerita. Jadi orang Sikalang ini kan aslinya banyaknya orang Jawa, terutama Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Tengah itu, kalau ibu saya sendiri itu dari Purwodadi, Grobogan. Kalau bapak saya almarhum itu dari Jogja, dari Bantul. Nah, hampir semua penduduk Sikalang itu dulu didatangkan oleh orang-orang kolonial untuk penambangan batu bara. Nah, di tahun itu kan mereka tidak punya pendidikan, tapi mereka punya penghasilan yang bagus untuk menyekolahkan anak-anaknya. Tapi mungkin di otak mereka nggak punya misi gitu, nggak punya mimpi. Yang penting anakku sekolah, lebih baik dari aku. Tetapi kan mereka mungkin tidak ada keinginan spesifik, anaknya harus jadi dokter, jadi insinyur. Yang penting sekolah aja. Pokoknya sekolah, ya kan? Jangan nakal. Nah, itulah yang terjadi sama Desa Sikalang sekarang. Seperti apa yang kita hidup gitu kan. Nah, seandainya orang tua kita itu dulu selain mereka punya penghasilan bagus dan pendidikan yang bagus, saya yakin setelah itu generasi-generasi Sikalang ini adalah generasi emas. Mungkin bisa jadi hampir 90% dari anak-anak perusahaan tambang ini, penambang adalah sarjana. Ya kan? Nah, saya melihat ya ini hipotesis. Itu pengaruh pendidikan, kualitas pendidikan terhadap perkembangan ekonomi. Ya, sangat signifikan sekali. Ya, biasanya orang-orang yang berpendidikan seperti saya, tambah lagi pengalaman itu saya secara pribadi terhadap keluarga saya pastikan anak saya punya misi di keluarga saya. Ya kan? Nah, itu yang tidak ada dulu di zaman-zaman orang tua kita. Gitu loh. Pokoknya gue yo sekolah, yo ojo nakal. Nah, tetapi kan setelah generasi itu berakhir, ya kan, dengan sumber daya yang ada sekarang, pasti dengan perkembangan zaman, orang-orang tua yang ada sekarang ini menginginkan anaknya pasti sekolah dan berpendidikan tinggi ya. Setidaknya targetnya ya S1, ya kan, minimal S1 lah, ya atau D3. Nah, kita bisa lihat anak-anak sekarang rata-rata mungkin di usia-usia sekolah karena pada kuliah ya. Mungkin ada juga yang mungkin ekonominya pas-pasan memutuskan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, itu kenapa saya bilang itu kemampuan ekonomi itu mempengaruhi tentang kualitas manusia. Nah, kita bicara nih Indonesia. Indonesia ini kan negara kaya ya sumber daya alamnya.
ya kan? Ya, betul. Kita tuh masih fokus pembangunannya infrastruktur, bukan di SDM. Kita lihat Belanda, kita lihat Finlandia, Jerman, mereka sumber daya alamnya nggak kayak Indonesia. Mereka fokus itu investasi memang dari dulu di sumber daya manusia. Investasinya di situ Ya. ya. Kita lihat mereka lebih maju. Karena apa? Mereka justru menjadi orang-orang pelopor pencipta teknologi yang dimana kita pakai sekarang. Ya kan? Nah, artinya apa? Saya melihat potensi kita di daerah ini kan bukan hanya infrastruktur, bukan hanya manusia, gitu ya kan? Tapi kita melihat secara keseluruhan. Nah, khususnya di Sikalang, kita tahu di sini tuh ada beberapa potensi, khususnya alam tambang batu bara. Tetapi saya melihat tambang batu bara ini secara ekonomi tidak mendongkrak desa. Benar nggak? Mungkin sebagian Ya, masyarakat. sebagian. Kalau dulu iya, karena hampir 100% di zamannya PTBA kita menggantungkan diri ke batu bara ya, kerja ya. Nah, kalau sekarang kan sedikit sekali yang terlibat di sini, kecuali anak-anak yang merantau. Nah, alhamdulillah warisan dari orang tua dulu, nama Sikalang ini cukup ternama di mata perusahaan tambang di Kalimantan. Ya, karena cikal bakal perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kalimantan itu awalnya dari Sikalang ini, seperti PAMA gitu ya, perusahaan nasional pertambangan nomor 1 di Indonesia dari Sikalang. Nah, sekarang kan banyak pekerja-pekerja kita di sana. Nah, kenapa saya bicara ekonomi? Nah, harapannya, ya kan, dengan ekonomi yang baik, terutama yang dihasilkan oleh orang tua yang ada di zaman sekarang ini, itu bisa menyekolahkan anak-anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi. Artinya apa? Pola pikir anak-anak yang lulus S1, sarjana, itu akan berbeda. Kita lihat biasanya teman-teman yang udah ditambang gitu ya, di Kalimantan, banyak yang tidak kembali ke Sikalang. Contohnya kakak saya sendiri. Kakak saya itu ada 4 orang di Kalimantan dan tidak kembali, bukan karena mereka sudah beranak bercucu di sana, tetapi mereka melihat tidak ada ketertarikan untuk balik ke Sikalang. Ya kan? Nah, mungkin ini akan ditiru sama penerus-penerus anak-anak yang sekarang kerja di Kalimantan. Ya kan? Pasti mereka mungkin nanti kalau sudah berkeluarga, kalau keluarganya dibawa ke Kalimantan, tidak akan balik lagi. Nah, itu kita lanjut ya. Nah, kalau Sikalang ini potensi desanya saya lihat sumber daya alamnya itu batu bara. Cuman ada danau ya. Iya, ada danau. Kayaknya memang butuh effort ya. Kita ini istilahnya kan di titik bawah ya. Butuh effort, pemikiran, butuh sinergi dari yang lain untuk bisa mengembangkan Sikalang. Karena desa ini kan harapannya desa mandiri ya. Punya penghasilan dari potensi yang ada di desa, sehingga bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa. Terutama mungkin nanti dari desa bisa memberikan subsidi biaya pendidikan kepada penduduknya. Lalu SDM, ya, sumber daya manusia. Tentunya di Sikalang punya data pemetaan. Berapa sih jumlah lulusan pendidikan S1 di Sikalang? Yang terdiri dari insinyur, mungkin dokter, ya, dari perawat atau sarjana hukum, ekonomi yang lain. Itu kan mereka sebenarnya resource ya, sumber daya manusia, kekayaan manusia yang Sikalang punya yang sebenarnya bisa kita manfaatkan
sumbangsi pikiran mereka untuk membangun desa Sikalang. Kalau infrastruktur mungkin yang bisa kita manfaatkan mungkin peninggalan sejarah bangunan Belanda ya, sama sisa-sisa bangunan yang ditinggali PTBA. Ya. Nah, desa Sikalang ini berat karena secara properti orang Sikalang ini tidak punya kemandirian. Karena mungkin hampir 80% penduduk desa Sikalang ini tinggal di perumahan PTBA. Ya. Nah, karena saya melihat properti ini kan bukan private ya, milik pribadi. Ya. Nah, kalau itu mungkin salah satu titik lemah bagi warga Sikalang karena mereka masih ketergantungan dari rumah dinas yang lama ini kan. Nah, rata-rata kalau di daerah lain kan orang punya tanah, punya rumah, dan ada sertifikatnya. Nah, orang yang punya watak wirausaha, biasanya aset seperti ini harus diaktifkan, jangan ditidurkan, ya kan? Karena ini bisa menjadi akses ke bank sebagai untuk kita mendapatkan modal. Nah, itu kelemahan salah satu di Sikalang. Nah, mudah-mudahan Sikalang ini 10-15 tahun ke depan masih ada. Ya kan? Nah, saya khawatir seandainya PTBA ada planning terhadap eksploitasi batu bara yang ada di bawah Sikalang. Saya nggak tahu nih gimana Sikalang ke depannya. Mudah-mudahan Sikalang masih lama. Semoga. Ya. Nah, lalu berkaitan sama kehidupan sosial Sikalang, ya, yang dipengaruhi oleh budaya Jawa. Di zaman-zamannya orang tua dulu kan budaya Jawanya masih kental, bahasa Jawa masih dipakai. Di generasi sekarang kan, saya pikir orang Sikalang hanya punya suku, sukunya Jawa dan bercampur sama Minang, tetapi tidak mempunyai jiwa Jawanya. Ya. Saya pun sebenarnya kalau nggak kuliah di Jawa mungkin juga hilang juga, ya kan? Nah, itu sebenarnya potensi itu tuh harus dipertahankan. Karena bahasa Sikalang, bahasa Tangsi ini itu heritage ya. Nah, ya kan? Heritage. Dan jangan sampai pudar, itu harus dipertahankan. Dan salah satunya mungkin itu jadi potensi. Ya kan? Saya pernah melihat tuh lawakan pakai bahasa Tangsi. Ya kan? Waktu saya di Jepara tuh saya lihatin. Lucu bahasanya. Ya kan? Nah, oke, mungkin di Sikalang kan sudah ada. Saya pikir dengan kepala desa yang sekarang yang milenial ya, punya pengalaman di luar Sumatera Barat, karena beliau kan dari Jogja dan misalnya kan, tentu sudah punya pemetaan berkaitan sama progres perbaikan di desa Sikalang dari kepala desa sebelumnya. Ya, dan saya yakin itu Pak Lambang sudah mempunyai data itu. Tetapi bekerja sendiri itu enggak bisa. Tetap harus bersinergi dengan terutama perantau yang punya pengalaman di rantau, dan input mereka itu untuk membangun desa Sikalang itu sangat penting. Nah, kita mungkin bicara tentang ekonomi sirkulasi yang sudah ditetapkan pemerintah untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 ya. Berkaitan sama potensi yang ada di Sikalang. Nah, ini mungkin pembicaraannya lebih mengerucut. Apa sih yang bisa dilakukan di Sikalang dengan status penduduknya terutama tanah? Karena tanah kan salah satu aset tuh. Ya. Mungkin rata-rata penduduk Sikalang ini tidak punya tanah. Tetapi dengan kondisi sekarang ini, apa sih yang bisa dilakukan?
Nah, kita bicara daerah penyangga Sikalang. Daerah penyangga Sikalang itu di provinsi, industri-industri yang ada itu yang terdekat PLTU Sijantang. Sudah itu yang di Padang itu ada semen Padang. Yang ketiga itu ada PLTU Telusiri. Nah, kenapa saya bicara 3 industri ini? Satu, saya lihat Sikalang di bawah KP-nya dari PTBA tanahnya itu kontraknya masih panjang kalau nggak salah di pemerintah. Nah, tahun ini udah berlaku ya mulai sekarang. Tahun 2045 batu bara itu tidak boleh lagi digunakan karena karbonisasi. Ini sudah aturan dunia, bukan Indonesia saja. Yeah. Nah, di beberapa daerah di Jawa, beberapa PLTU itu sudah menggunakan 30% biomasa bahan bakunya. Yeah. Ya, biomasa yaitu menggunakan kayu. Nah, nanti arahnya PLTU Sijantang, semen Padang, PLTU Selusiri itu akan seperti itu. Dan mereka sudah mulai. Nah, mungkin nanti desa bisa bersinergi dengan PTBA memanfaatkan lahan tidur yang ada di lokasi PTBA, terutama yang ada di Sikalang. Nah, PT Semen Padang itu sudah melakukan sinergi di Payakumbuh. Itu penanaman yang namanya Aliandra. Aliandra. Ya. Aliandra itu tanaman genjah ya, yang cepat tumbuh. Di usia penanaman pertama 3 tahun bisa panen. Yeah. Yang dimanfaatkan kayunya. Daunnya itu pakan ternak. Dan bunganya itu adalah untuk lebah madu. Ya. Nah, seperti Indonesia Power, Nusantara Power, itu anak perusahaan PLN, dia sudah menanam ini dan dia sudah efek dari penanaman itu nanti akan ada pembudidaya madu. Dan nanti efeknya akan ada industri-industri kecil untuk buat wood chipper yang akan disuplai ke seperti PLTU Sijantang, semen Padang, dan PLTU Telusiri. Dan ini adalah usaha seumur hidup. Ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Mungkin nanti Bapak Kepala Desa bekerja sama dengan PTBA. Ini bisa dimanfaatkan. Karena ini akan mendongkrak ekonomi masyarakat desa. Ya, pola-pola kerjasamanya mungkin nanti melibatkan banyak orang, terutama masyarakat desa Sikalang. Ya, karena ini industri adalah industri padat karya. Nah, ini akan jangka waktu lama. Itu potensi yang paling mungkin yang ada di Sikalang yang bisa dilakukan. Karena itu sudah dimulai dari sekarang. Ya, ini potensi. Itu yang pertama. Berkaitan sama penanaman kaliandra dan peruntukannya untuk biomasa. Ya. Ada satu lagi, ini pengalaman saya. Dan hampir semua desa di Jawa ini melakukan hal ini. Ini pengalaman saya dari Banyuwangi sampai ke Banten ya. Waktu saya di Jepara. Di sana itu ada program penanaman sengonisasi. Kayu sengon itu di Jawa orangnya nyebut sengon, bahasa Indonesianya albasia. Kalau bahasa industrinya itu falcata. Nah, sengon ini itu adalah produk utama sebagai bahan baku kayu lapis. Saya waktu di industri kayu lapis tahun 2003 di Samarinda belum pernah menggunakan sengon. Semua masih kayu rimba. Ya kan? Masih kayu rimba. Nah, setelah kayu rimba susah, maka pusat dari industri kayu lapis berpindah ke Jawa. Ya kan? Karena di Jawa ada program sengonisasi. Itu dimulai dari Jawa Timur. Ya.
Nah, sengon ini kan pertumbuhannya cepat, ya, 5 tahun bisa panen. 5 tahun ya. Ya, 5 tahun bisa panen. Dan nilai ekonomisnya tinggi sebenarnya daripada jati. Ya, kalau jati kan 30, 40, 50 tahun. Iya, lama ya. Ya. Jadi kalau sengon ini bisa 5 kali panen, jati baru sekali. Nah, karena di Jawa ini industrinya cukup banyak dan kebutuhannya luar biasa. Sampai desa itu ada program satu kepala keluarga dikasih 20 pohon sengon. Oh, bibit Ya, bibit. ya. Oke. Itu ditanam di perkarangan ataupun di lahan-lahan tegalan yang tidak produktif. Karena kalau di Jawa hutan dikuasai oleh perhutani. Nah, usaha ini cukup berhasil sehingga menumbuhkan industri-industri. Contohnya di Jepara, industri kayu lapis itu tempat saya kerja itu yang pertama kali. 3 tahun saya di sana itu sudah ada 4 perusahaan yang membangun baru. Ya, karena apa? Di sekelilingnya kayak di Pati, ya, di Demak, di Jepara sendiri, itu banyak orang Indonesia. Dan itu industri padat karya yang serapan tenaga kerjanya besar. Nah itu hanya untuk di Jepara. Belum lagi di Lumajang. Industri paling besar kayu lapis di Jawa itu di Lumajang. Kalau saya nggak salah itu ada 120 industri kayu lapis, satu kabupaten Lumajang. Satu kabupaten ya, Mas? Ya, karena di sana dia ada kebijakan pemerintah daerah 50.000 hutan budaya ya, hutan sosial itu ditanam sama. Ya, 120 itu skala kecil, menengah dan besar. Dan itu skalanya lokal dan ekspor. Nah, saya melihat dari situ, saya khususnya di Sijunjung itu kan resource hutannya luas. Nah, makanya saya beli tanah di sana kurang lebih awalnya 4,8 hektar, alhamdulillah sekarang sudah 12. Itu hampir 70% sudah saya tanam sengon. Mungkin saya orang pertama di Sumatera Barat yang tanam sengon secara massal. Berarti itu udah berapa tahun nih, Mas? 3 tahun. 3 tahun ya. Insya Allah nanti tahun 2027 bisa panen. Nah, ini sebenarnya misi saya itu adalah merubah peradaban. Ya, ini seperti menabung. Karena kalaupun saya nggak menikmati, mungkin nanti anak saya yang menikmati. Nah, kenapa saya bicara sengon? Karena efek ekonominya luar biasa. Saya sebulan yang lalu saya audiens dengan KPH Kehutanan Sijunjung. Itu berkaitan potensi untuk penanaman sengonisasi di Sijunjung. Ternyata kalau KPH itu nggak ada program sana. Justru saya diarahkan ada 7 kelompok tani di Sijunjung itu yang mempunyai izin hutan sosial. Nah, saya tuh sekarang kepikiran ingin bekerja sama mereka untuk merealisasikan program sengonisasi. Nah, tapi itu belum saya lanjut, saya masih berpikir gitu kan, karena lokasinya jauh-jauh. Nah, ini sebenarnya kalau kita lempar berkaitan sama pengembangan ekonomi desa, terutama salah satunya dana desa kan sebenarnya bisa digunakan untuk program ini, gitu ya, program untuk ekonomi masyarakat desa. Mungkin di BUMDesnya ya. Karena kemarin saya juga sempat diskusi dengan beberapa kepala nagari ya di Sijunjung berkaitan sama dana desa. Nah, saya harapannya begini. Ini saya lempar sebuah program yang agak gila sebenarnya. Tapi mungkin dari wacana ini mungkin nanti bisa direalisasikan. Sawalunto ini kan terdiri dari 10 kelurahan, 27 desa. PAD Sawalunto tahun 2022 saya lihat itu cuma 606 miliar. 606 miliar. Dengan dana segitu bangun Sawalunto berat. Ya, berat sekali kalau kita mengandalkan pemerintahan daerah. Gitu ya. Nah, mau nggak mau kan semua harus dari dasar, dari desa bergerak.
bagaimana kita menciptakan desa yang mandiri itu dari harus orang-orang desa yang mempunyai kepedulian ya. Kita nggak usah membangun di level kabupaten atau kota media dulu. Desa dulu kita bangun. Ya kan, terutama Sikalang, karena memang Sikalang ini kayaknya memang butuh apa ya, butuh perubahan yang besar ini. Ya, perubahan yang besar. Nah, bisa nggak? Saya nggak tahu ya regulasi tentang undang-undang desa ataupun kebijakan pemerintah ya, terutama kota media Solo. Itu dari 27 desa ditambah 10 kelurahan itu bersinergi membangun punya usaha bersama. Mungkin nanti bisa dikaji ya. Dana desa yang ada itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan usaha bersama. Karena kalau bergerak sendiri kayaknya nggak mungkin. Berat. Nah, mungkin butuh kekompakan dari 27 kepala desa tambah 10 lurah ya berkaitan sama usaha ini. Tapi ini agak gila, tapi bukan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Saya melihat hutan di Sawalunto ini cuma tutupannya 2.300 hektar. Jauh dari Sejujung. Sejujung itu 39 hektar. Ya, berarti bisa 10 kali lipat lebih ya kan. Nah, Sawalunto ini masyarakat kulturnya itu lebih enak, lebih enjoy, lebih bisa dikiring gitu ya. Nah, mungkin nanti melalui Pak Kepala Desa ya, Sikalang menjadi pionir. Ini dilempar, bisa nggak? Ini program penanaman sengonisasi ini dilakukan, diawali dari desa Sikalang, melibatkan 27 desa yang lainnya, diajak gitu ya, untuk menanam ini. Nanti polanya bagaimana, ya kan? Karena saya melihat begini, ini hitungan kalkulasi saya sudah hitung. Seandainya dana desa itu di setiap desa dipakai umpamanya 50 juta aja, itu udah terkumpul 1,8 miliar. Satu desa ya? Bukan, dari 10 lurah dan 27 desa. Itu 1 tahun. 1,8 miliar. Itu untuk penanaman, perawatan, sampai pemanenan, itu bisa sampai di 150 hektar. Nah, selama penanaman, perawatan, pemanenan itu kan ada tenaga kerja yang kita bayar, yang kita libatkan. Nah, di usia 6 tahun, ya nanti kalau kita panen, penjualan kita itu sudah ada market. Karena saya sudah kirim tuh. Yang paling dekat itu Muara Teduh. Ada PT Luk. Gitu. Nah, yang agak jauh sedikit tuh di Sumatera Selatan di Lubuk Linggau. Saya udah kirim log ke sana dari Morobodi, Kayu Jabon. Nah, sekarang kita bicara kenapa harus sengon? Ya potensi sengon ini sangat luar biasa. Ya 1 hektar kayu sengon kalau di Jawa itu bisa menghasilkan sampai 600 juta per hektar. Ya 1 kali periode panen. Kita nggak usah bicara di level 600 juta. Kita bicaranya nanti 150 aja di Sawalunto. Ya kan? Dengan modal segitu 150 hektar kali aja berapa miliar dana yang bisa kita dapatkan dari situ. Dan kita nggak perlu effort besar di sana kan. Dan dana itu bisa digunakan untuk pengembangan desa. Selama proses penanaman, pemeliharaan, itu ada karyawan yang dibayar di sana. Dan ada yang terlibat. Nah, itu juga ratusan sebenarnya. Nah, belum nanti mungkin ada lahan-lahan masyarakat, ladang yang tidak produktif yang tertarik. Karena nanti sektor yang akan muncul itu dari pembibitan, ya orang-orang yang di pemeliharaan, ya kan orang-orang yang di proses penanaman. Itu tenaga kerjanya yang lumayan. Itu kalau di sengon. Selain kalian tadi ya, sengon. Nah,
Ada di Jawa, di Sukabumi, itu sengon disisip sama kalian Oh, di lahan yang sama. di lahan yang sama. Iya. Karena kan sengon ini tingginya tuh sampai 15 meter. Mhm. Kalau kaliandra itu kan paling tingginya 4-5 meter. Itu udah paling tinggi Ya. ya, Mas ya. Jadi sengon karena dia penghasilannya 5 tahun sekali, sementara kaliandra dari daunnya, dari kayunya, dari madunya itu bisa penghasilan bulanan. Iya, iya, iya. Nah ini sangat potensi. Saya pikir ini wacana yang perlu dipikirkan ya untuk bisa direalisasikan. Nah terutama nanti sinergi sama pemerintah daerah. Iya. Nah mungkin nanti Bapak Kepala Desa kerjasama sama PLTU, sama Semen Padang, mereka ada CSR. Pasti mereka itu menanggapi, karena mereka misi mereka, visi mereka arahnya ke sana. Iya. Jadi dua produk ini, kenapa saya bicara kaliandra dan sengon? Karena inilah produk usaha yang melibatkan orang banyak, yang kaliandra bisa untuk penghasilan bulanan, sengon tahunan, ya kan? Mungkin nanti kaliandra punya masyarakat, sengon ini punya desa, ya. Nah, saya kenapa bicara ekonomi? Karena nanti kalau setiap masyarakat Sikalang punya penghasilan yang baik, itu pasti mendongkrak ekonomi. Pasti mereka bisa hidup dengan sehat, dengan bahagia. Harapannya mungkin nanti satu rumah satu sarjana. Ya, karena begini, untuk ke tahun 2045 itu masih 2 tahun lagi, 20 tahun lagi ya. Itu masih ada generasi yang seandainya nanti lahir tahun 2025, mereka akan menjadi sarjana di tahun 2045 atau sebelumnya. Nah, mungkin saya sering membayangkan Indonesia, Sikalang ini harus menjadi desa gemilang, ya, di mana penduduknya hampir 80% adalah orang-orang yang berpendidikan. Nah, dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, ya, dengan orang berpendidikan, otomatis kesehatan meningkat, otomatis angka harapan hidup juga pasti meningkat. Ya. Nah, untuk mewujudkan itu kan nggak mudah ya. Butuh sinergi dari semua pihak, tekad semua pihak, ya, terutama kepala desa, bagaimana mensupervisi penduduk Sikalang ke depan, ya, untuk bisa mewujudkan ini. Nah, ini mumpung di akhir tahun 2024, ya, kita kayaknya perlu resolusi ya untuk tahun 2025. Resolusi ini bersama harus sama-sama diniatkan menjadi visi bersama masyarakat Sikalang. Gitu, bahwasanya untuk mencapai Sikalang gemilang, gitu kan, dengan Indonesia Emas tahun 2045, kita harus punya target. Ya, Sikalang harus jauh lebih baik dengan ekonomi yang lebih baik. Nah, paparan saya berkaitan sektor-sektor ekonomi yang mungkin bisa mendongkrak ekonomi masyarakat, ya tadi usahanya seperti itu. Ya itu pengalaman saya. Karena saya berharap setiap kepala keluarga di Sikalang ini sebenarnya sebelum dia menikah itu pentingnya memilih bibit bobot bebek. Nah, kenapa tadi kita disclaimer di awal, saya bilang sepakat bahwasanya peradaban di mana kita hidup sekarang itu hasil dari apa yang dilakukan orang sebelum terdahulu. Iya. Nah, begitupun apa yang kita sekarang kita lakukan itu peradabannya akan dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, kita kan ingin pasti anak cucu kita hidup di peradaban yang lebih baik. Ya, peradaban yang lebih baik itu ya dari apa yang kita lakukan sekarang. Salah satunya ekonomi, pendidikan. Ya, mungkin di zaman kita sekarang, ini sudah punya anak?
Sudah. Sudah ya kan? Pasti ya, anaknya pengen jadi dokter, insinyur gitu ya, polisi, tentara. Gitu. Saya pikir begini, orang tua saat ini tuh harus punya intervensi terhadap anak. Bukan berarti memberikan kebebasan kepada anak sepenuhnya menentukan pilihannya. Ya. Ya, intervensi itu penting. Boy, kamu harus jadi insinyur. Ya, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi tentara. Itu harus ada intervensi dari orang tua. Jangan dibiarkan anaknya memilih apa yang dia mau sepenuhnya. Saya pikir pola-pola ini yang dilakukan orang tua kita dulu yang berpendidikan. Ya mereka sudah supervisi anaknya, besok pokoknya kamu jadi ini, besok jadi. Tapi kalau dibiarkan anak-anak dengan pilihannya, mereka memilih tidak kuliah, tidak sekolah, hanya bermain-main. Nah, itu penting ya. Nah, mari kita ciptakan peradaban hidup ke depan buat anak cucu yang lebih baik. Untuk Indonesia Emas itu masih ada 20 tahun. Masih ada satu generasi. Kita ciptakan generasi emas, ya, yang mana itu tanggung jawab kita di level kita sekarang. Nah, harapannya 5-10 tahun ke depan Cikalong itu bisa lebih baik, ya, secara ekonomi. Semua dari tekad kita, ya, dari tekad kita bagaimana merubah resource yang ada, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur yang ada. Itu kita manfaatkan bagaimana mendongkrak ekonomi masyarakat secara maksimal sehingga orang-orang Cikalong punya pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, sehingga angka harapan hidup manusia di Cikalong khususnya itu lebih baik. Ya, karena bagi saya prinsip secara pribadi, kalau ke anak saya itu mendidik pertama adab, kedua ilmu, ketiga iman. Ya, karena kalau adab sudah didahulukan, ya, dan ilmu sudah didapatkan, maka dia akan menjalankan aktivitas keimanannya dengan baik, sehingga dihasilkanlah SDM yang lebih berkualitas baik. Jadi impact dan impact ya harus, itu memang sinergi. Ya, sejalan ya Mas ya. Jadi kita berawal dari ekonomi dulu ya Mas ya. Kalau ekonomi sudah baik, kita bisa menghasilkan dan memberikan pendidikan yang terbaik juga untuk anak-anak masa depan yang akan meneruskan peradaban baru istilahnya gitu ya Mas ya. Setuju. Oke, baik, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama dengan Mas Juliadi ST yang telah menceritakan bagaimana pengalaman beliau tentang kegiatan dan juga usaha yang tengah dijalani saat ini, dan mungkin kita butuh komitmen bersama ya dengan masyarakat, tentu, dengan pemerintah yang sesama desa lain, kerjasama dengan pihak Pemda dan juga seperti yang dikatakan tadi PLTU, PT Semen dan lain sebagainya, menjalin kerjasama sehingga mudah-mudahan nanti ini bisa kita kaji ulang lagi begitu ya, bisa dipertimbangkan untuk menjadi salah satu potensi dari desa Cikalong dan bisa berubah peradaban tadi gitu ya Mas ya. Bisa disimpulkan seperti itu? Itu sangat mungkin, tinggal komitmen kita ya dari perangkat-perangkat yang ada di pemerintahan, ya pemerintahan desa ataupun di sini mungkin apa yang namanya ya orang-orang yang terlibat untuk memberikan pandangan ke pemerintahan desa untuk kemajuan desa itu. Kalau di desa seperti lembaga-lembaga, ya lembaga-lembaga yang terkait, tokoh masyarakat dan sebagainya. Terutama BUMDes ya. BUMDes ini harus mempunyai perhatian yang lebih karena dia penggerak, ya. Karena ikon keberhasilan sebuah desa di sektor ekonomi itu sebenarnya dari BUMDes. Ya. Nah, tinggal kita gimana sekarang BUMDes ini
melakukan sebuah gerakan ekonomi yang inovatif. Apalagi sekarang sudah zamannya digital ya. Iya. Ya bisa melakukan perubahan ekonomi untuk masyarakat desa dan melibatkan orang banyak. Iya. Gitu. Ya mungkin apa yang saya sampaikan tadi ya bisa menjadi sebuah kajian. Jadi saya harapkannya perbincangan kita di podcast ini bukan hanya wacana ya. Saya pikir apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi sebuah ide yang bisa direalisasikan. Ya karena tidak semua desa punya potensi seperti desa Sikalang. Begitupun desa-desa lainnya yang ada di Sawalunto ya. Banyak yang Sikalang tidak punya yang dipunyai oleh desa-desa lain. Yaitu salah satunya tadi mungkin kalau berat bergerak sendiri, Pak Desa Sikalang menjadi motorik untuk 27 desa yang ada di Sawalunto plus 10 kelurahan. Wacana itu lempar ya ke mereka. Siapa tahu dari wacana, dari perbincangan ini itu bisa direalisasikan. Ya. Karena efek dari usaha itu harus kita nikmati bersama. Saya yakin lah, ya. Karena seandainya PTBA 100% hektar dari Sawalunto, saya nggak tahu ya. Makanya kita harus punya landasan ekonomi yang kuat dulu dari desa. Gitu. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan berkaitan nanti seandainya kepala desa memang bisa merealisasikan apa yang saya sampaikan. Mungkin saya bisa melakukan pendampingan apa yang harus gerakan-gerakan apa aja yang bisa dilakukan untuk ini bisa direalisasikan. Ya. Selain potensi desa Sikalang itu kayak danau gitu ya, mungkin itu bisa dimanfaatkan, bisa lebih maksimal sebagai sektor pariwisata. Karena di Jawa itu ada desa Pungguk, Klaten ya, pasti bisa tahu. Itu dia PAD-nya dari sektor wisata air itu 3,6 M. Wow, ya. Masyarakat desanya cukup menikmati menjadi desa mandiri. Karena kebutuhan dasar masyarakat desa di sana terpenuhi dari PAD. Ya, harapannya kita meniru itu enggak masalah. Karena tidak ada sebuah ide yang original itu enggak ada. Iya. Ya, kalaupun ide kita nanti ditiru sama orang banyak, berarti kita berhasil. Iya. Ya, enggak ada ide yang original. Kita meniru. Ya Pak Desa kan sudah berkeliling ya di beberapa daerah di Jawa, pasti sudah adalah pemikiran ke arah situ. Cuman berkaitan sama potensi Sikalang yang kondisi tanahnya saat ini, status tanahnya, nah itu yang bisa saya kasih pandangan. Ya, mungkin harapannya itu bisa direalisasikan, jadi bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Sikalang, karena itu adalah padat karya, sehingga orang Sikalang bisa bersekolah di tingkat tinggi. Mudah-mudahan memang Sikalang tahun 2045 gemilang sesuai dengan Indonesia Emas tahun 2045. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Juliadi ST yang sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang bersama kita, dan semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan membuka pikiran kita ya. Ternyata ada loh potensi-potensi lain dan ada hal-hal baru yang belum kita perhatikan dan belum kita ketahui. Terima kasih sekali Mas Juliadi atas kesempatannya dan informasinya, pengetahuan yang telah diberikan kepada kami. Lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi. Terima kasih. Semoga Tuhan ya mendengar apa yang kita bicarakan. Amin. Ini. Di dalam maaf ya, saya tambahin. Di dalam waktu saya audiensi di Kehutanan KPH, saya bilang kenapa saya bergerak. Pertama itu saya buat hipotesa saya di sana. Bahwasanya kalau bukan kita yang merubah keadaan suatu kaum, maka Allah tidak akan merubah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita diutus ke muka bumi ini sebagai khalifah Allah. Artinya kita lah yang manusia melakukan perubahan itu ke arah yang saya pikir itu bisa menjadi motivasi kita, ya sesuai sama keimanan kita.
Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal dari pembicaraan menjadi sebuah program dan terrealisasi. Iya, mudah-mudahan nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas, dan demikian pemirsa obrolan kita kali ini bersama dengan Bapak Juliadi ST yang merupakan juga warga Desa Sikalang, asli Desa Sikalang ya, yang sangat menginspirasi kita. Baik, demikian bincang-bincang kita. Terima kasih, banyak maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.